Namun pada kenyataannya, pegawai yang nilainya di bawah standar, tidak pernah dijamah oleh peraturan yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota perusahaan. Seperti pertanyaan ke-1 sampai dengan ke-5, yaitu sekali lagi yang merupakan peraturan yang harus ditaati oleh seluruh anggota perusahaan, namun diabaikan. Mohon kepada yang terhormat Bapak-Bapak penyelenggara negara, para ahli hukum, dan pejabat, petinggi PLN, dapat menjawab dengan sejujurnya pertanyaan yang kami sampaikan ini, karena kami ingin belajar kejujuran dari semua pihak. Dari penyelenggara negara, para ahli hukum, dan petinggi PLN sebagai pengelola perusahaan listrik negara. Apakah memang dibenarkan, nilai di bawah standar, secara terus-menerus, tanpa ampun, tanpa adanya peringatan, bimbingan, maupun pembinaan, dikenakan kepada pegawai, yang tidak merasa melakukan pelanggaran disiplin, maupun lalai dalam melaksanakan tugas. Sehingga pegawai yang dinilai di bawah standar, merasa diperlakukan sewenang-wenang, tidak adil. Sedangkan perilaku koruptif tidak jujur dibiarkan, tidak ada sanksi hukuman untuk menjadikan jera para oknum pelakunya. Nilai kinerjanya selalu di atas standar, karirnya terus menanjak. Pegawai yang nilainya di bawah standar terus diinjak, semakin tersakiti. Sudah berulang kali mengadukan keberatan, tidak digubris, tidak berkelanjutan, dianggapnya hal yang biasa bukan suatu pelanggaran disiplin. Padahal atasan yang suka sekali menilai kinerja di bawah standar, seharusnya bertanggung jawab atas musibah korban beberapa petugas. Dalam pelaksanaan pekerjaan salah langkah SOP. 2 kali peristiwa dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan PMT 20 kV di unit transmisi 150 kV Kalibakal. 2 orang cacat fisik pada peristiwa yang pertama, 1 orang meninggal dunia pada peristiwa yang kedua. Kemudian pejabat tersebut dipindah tugaskan ke unit transmisi 150 kV Purworejo. Terjadi lagi peristiwa musibah dalam pelaksanaan pekerjaan penggantian isolator penghantar 150 kV. 1 orang petugas tewas tertilantung dengan sabuk pengamannya mengikat pada isolator, di atas tower. 1 orang partner kerjanya, yang berada di dekatnya selamat, menjadi saksi mata dan pelaku sejarah yang mengalami musibah tersebut. Kronologi terjadinya musibah pelaksanaan pekerjaan penggantian isolator, 2 petugas persiapan akan turun dari atas tower karena pekerjaannya sudah selesai. Keburu pengawas pekerjaan memerintahkan untuk melakukan langkah-langkah SOP penormalan, setelah pekerjaan dinyatakan selesai. Maka saat itu terjadilah musibah. Seorang petugas yang masih bergelantungan di isolator terkena induksi listrik. Begini ilustrasinya. Diduga salah langkah SOP. 1 petugas masih menginjak konduktor, sabuk pengaman belum dilepas dari isolator. 1 teman kerjanya di atas traveres. Tiba-tiba terjadi letupan suara hubung singkat arus listrik. Partner teman kerjanya buru-buru turun tidak berani menolong, karena terkena arus listrik. Partner kerjanya buru-buru turun dari atas tower, tidak berani menolong karena terkena arus listrik. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, korban menjerit dengan mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Demikian kata saksi mata partner kerjanya, yang berdekatan dengan korban saat terjadinya musibah. Yang kami herankan, sebagai orang yang dilindas dengan nilai di bawah standar melihat beberapa kali peristiwa musibah dengan 2 korban cacat fisik dan 2 korban meninggal. Tapi pejabat yang suka sekali menilai di bawah standar karirnya tetap mulus tidak ada hambatan, sungguh luar biasa. Apa
Apakah karena kami orang rendahan, akar rumput yang mudah sekali dizalimi, diinjak harkat martabatnya, terbukti saat masih karyawan aktif hingga pensiun, tidak pernah ditanggapi atas perlakuan penindasan hak-hak asasinya.